Halo semuanya, yuk belajar fisika bareng-bareng. Ada yang masih inget nggak apa itu momen inersia? Simpan jawaban kalian dengan baik ya, karena hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat berkaitan erat dengan momen inersia, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Sebelum itu, aku bakal bacain tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar momen inersia dan kecepatan sudut berdasarkan pengamatan video fenomena dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara posisi massa terhadap sumber rotasi dengan perubahan kecepatan putar berdasarkan hasil pengamatan fenomena secara logis. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan hipotesis tentang hubungan antara jarak, massa, besar massa, momen inersia dan kecepatan putar berdasarkan pemahaman secara tepat. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan eksplorasi menggunakan simulasi PET sesuai arahan dalam video untuk mengamati perubahan momen inersia dan kecepatan sudut secara sistematis. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara momen inersia dan kecepatan sudut berdasarkan hasil eksplorasi simulasi dengan tepat. Dan yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan konsep momentum sudut serta keterkaitannya dengan momen inersia dan kecepatan sudut berdasarkan hasil analisis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba amati dan perhatikan video berikut ini. Karena nanti kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Nah, pada video ini, coba kalian perhatikan, apa ya yang terjadi pada kecepatan putar saat tangan dirapatkan? Apakah putaran menjadi lebih cepat, atau lebih lambat, atau justru tetap? Kira-kira mengapa ya perubahan posisi tangan dapat mempengaruhi cara benda tersebut berputar? Ketika tangan dirapatkan, bagian massa tubuh yang tadinya berada jauh dari pusat putaran menjadi lebih dekat ke pusat putaran. Jadi, penyebaran massa tubuh berubah menjadi lebih terkumpul di tengah. Nah, perubahan penyebaran massa atau distribusi massa ini membuat tubuh lebih mudah berputar sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Dalam gerak rotasi, konsep pengaruh distribusi massa terhadap putaran dipelajari melalui momen inersia. Jika massa berada semakin dekat ke sumbu putar, bagaimana ya momen inersianya? Coba teman-teman ingat kembali. Momen inersia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana massa tersebar terhadap sumbu putar. Jadi, ketika posisi massa berubah menjadi lebih dekat atau lebih jauh dari sumbu putar, nilai momen inersianya juga pasti akan berubah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa perubahan posisi massa terhadap sumbu putar dapat mempengaruhi momen inersia. Menurut kalian, apakah besar massa juga dapat mempengaruhi momen inersia? Nah, kemudian jika momen inersia berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan putar benda? Hal ini menunjukkan bahwa di antara momen inersia dan kecepatan sudut memiliki suatu hubungan. Dalam gerak rotasi, hubungan antara keduanya berkaitan erat dengan momentum sudut. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini, teman-teman diminta untuk menuliskan dugaan mengenai hubungan antara posisi massa, besar massa terhadap momen inersia dan kecepatan sudut, serta kaitannya dengan momentum sudut. Nah, untuk membuktikan hubungan di antara variabel-variabel tersebut, mari kita lakukan simulasi PET Colorado sebagai berikut ya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari momentum sudut. Nah, teman-teman langsung aja buka PET Colorado dan untuk simulasinya, itu simulasi yang torsi. Nanti ketika tampilannya sudah seperti ini, kita klik yang angular momentum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di simulasi ini kan kita akan melihat hubungan dan pengaruh dari jarak massa ke sumbu rotasi dan besar massa terhadap kecepatan sudut, momen inersia, dan nantinya akan ada kaitannya dengan momentum sudut. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini yang saya tandai di bagian sebelah kiri ini ada yang namanya inner radius. Jadi inner radius ini adalah jarak massa ke sumbu rotasi. Kemudian untuk
Yang kedua ada platform mass, yaitu besar massa. Nah, di sini ada yang namanya angular velocity atau kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Nanti ketika kita akan menjalankan simulasinya, kita harus mengisi besar nilai dari si angular velocity-nya seperti itu agar simulasinya bisa jalan. Kemudian di bagian sebelah kanan, nah di sini ada angular velocity, momentum sudut dan momen inersia. Jadi nanti ketika simulasinya sudah berjalan, kita akan mengubah besar nilai dari inner radius dan platform mass, dan nanti akan tampil grafik dari momentum sudut, momen inersia, dan kecepatan sudut. Nah, dari situlah kita dapat melihat perubahan nilai dari ketiga variabel terikat yang akan kita amati, seperti itu. Contohnya, di angular velocity, kita isi terlebih dahulu semisal nilainya 180 radian per sekon. Kemudian, kita klik go. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini, dia perputarannya. Kemudian ketika kita ubah inner radius, nah bisa dilihat di sini ada perubahan kecepatan putar dari piringannya. Kemudian ketika kita ubah platform mass-nya atau besar masanya, di sini pun terlihat perubahan dari kecepatan putarnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk data yang akan diisi bisa teman-teman akses di LKPD yang nanti akan saya tampilkan kode QR-nya. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Nah, karena kalian sudah tahu cara menggunakan simulasi PET Colorado-nya, silakan lakukan simulasi bersama teman sekelompok. Kemudian hasil pengamatan kalian jangan lupa diisi di LKPD berikut ya. Berdasarkan hasil pengamatan, coba kalian pikirkan apakah hipotesis yang kalian berikan terbukti atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, jadi intinya bagaimana sih hubungan antara besar massa, posisi massa dengan kecepatan sudut dan momen inersia serta kaitannya dengan momentum sudut. Oke, jadi di sini aku akan memberikan penguatan konsep ya. Kalian simak video berikut ini dengan baik. Baik, di sini kita akan mencari hubungan antara posisi massa, besar massa, dengan kecepatan sudut, dan momen inersia. Oke. Serta kita akan mencari keterkaitannya dengan momentum sudut. Kita flashback terlebih dahulu ke gerak linear. Di gerak linear itu ada yang namanya kecepatan linear, yang biasanya kita ketahui rumusnya itu V sama dengan S per T. Jadi di kecepatan ini kan dia berbicara tentang seberapa jauh benda itu bisa berpindah, ya, seberapa jauh benda bisa berpindah dalam setiap satuan waktu. Namun, karena di sini kita membahas tentang gerak melingkar, yang mana benda itu berputar, sehingga yang berubah itu bukan hanya jarak, tetapi sudut putarnya juga. Nah, oleh karena itu, digunakan dalam gerak melingkar ini digunakan besaran yang namanya kecepatan sudut. Yaitu besar setiap sudut yang ditempuh dalam setiap satuan waktu. Ini lambangnya omega. Untuk persamaannya, omega sama dengan theta per T. Ya. Besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Nah, kemudian pada lintasan melingkar, panjang lintasan itu ditempuh benda yang berhubungan dengan sudut putarnya ini. Ini namanya panjang lintasan. Nah, hal ini dinyatakan melalui persamaan S sama dengan R dikali theta. Nah, di sini kita balik lagi ke rumus awal, yaitu V sama dengan
S per theta. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang S sama dengan R dikali theta. Jadinya V sama dengan R theta per T. Seperti itu. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa R theta per T itu merupakan persamaan dari kecepatan sudut. Nah, di sini kita bisa substitusikan lagi ya persamaan R per T. Jadi hasilnya V sama dengan R dikali theta. Seperti itu. Nah, hubungan ini ya, persamaan ini menyatakan hubungan bahwa kecepatan linear pada gerak melingkar itu dipengaruhi oleh jari-jari lintasan dan kecepatan sudut benda. Seperti itu. Jadi V ini dia kecepatan dalam gerak melingkar, R ini jari-jari lintasan, W ini kecepatan sudut benda. Kemudian kita masuk ke momentum. Oke, jadi untuk persamaan ini kita perumpamakan sebagai persamaan satu. I sama dengan R dikali theta kali theta sebagai persamaan satu. Kemudian di sini ada momentum. Kita masuk ke topik momentum. Seperti yang kita ketahui, momentum linear pada gerak lurus itu dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, yang mana P ini adalah momentum, M ini massa, dan V adalah kecepatan linear. Nah, karena ini pada gerak melingkar, jadi tadi kita masukkan, ya kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan yang ini. Persamaan satu ke dalam persamaan ini. P sama dengan M dikali R kali theta. Seperti itu. Nah, dalam gerak rotasi ada yang namanya momentum sudut yang dilambangkan dengan L, didefinisikan sebagai hasil kali jarak jarak benda terhadap sumbu putar dengan momentum linear. Jadi hasil kali dari jarak dilambangkan dengan R terhadap sumbu putar, ya. Ingat ini terhadap sumbu putar ya guys. Dengan momentum linear. Kemudian kita substitusikan lagi persamaannya. Jadi kan tadi ini ada R, P tadi si momentum ini itu kan rumusnya M kali R dikali omega. Jadi masukkan saja ke dalam persamaan yang ini, M dikali R dikali omega. Ini bisa kita sederhanakan karena ada R dikali R, jadi M R kuadrat dikali R. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kedua. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa di pembelajaran sebelumnya kita pernah belajar mengenai momen inersia, yang mana rumusnya itu I sama dengan M kali R, atau M kali R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, di sini ada persamaan nih. Ada persamaan dari rumus momen inersia di dalam rumus momentum sudut. Jadi, untuk rumus akhir momentum sudut dalam gerak rotasi atau dalam gerak melingkar, itu L sama dengan, kita substitusikan saja, MR kuadrat ini momen inersia. Jadi, momen inersia dikali omega. Seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat hubungan antara variabel-variabel yang tadi sudah saya jelaskan terhadap momentum sudut. Jadi bisa dilihat bahwa semisal dari posisi massa atau jarak massa ke sumbu putar. Jadi semakin jauh atau semakin besar jarak massa ke sumbu putar, ya, maka ia akan menghasilkan momen inersia yang semakin besar. Nah, ketika momen inersianya besar, kita lihat di persamaan ketiga, karena momen inersia nilainya sama atau sebanding dengan momentum sudut, maka ia akan menghasilkan momentum sudut yang besar pula. Nah, oleh karena itu, benda yang berjarak lebih jauh dari sumbu putar, benda yang jaraknya lebih jauh di sumbu putar, maka ia akan memiliki putaran yang lebih lambat dikarenakan momen inersia dan momentum sudutnya
bernilai besar. Nah, sebaliknya ketika benda tersebut ternyata lebih dekat dengan sumbu putar, dia cenderung putarannya akan lebih cepat karena momen inersia dan momentum sudutnya itu kecil. Jadi, pada dasarnya momentum sudut itu adalah suatu besaran yang menunjukkan kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak putarnya. Seperti itu. Begitupun dengan besar massa. Ketika massa tersebut bernilai lebih besar, maka ia akan memiliki momen inersia yang besar pula, karena dia putarannya pasti akan lebih lambat. Seperti itu. Dan momentum sudutnya juga akan semakin besar. Nah, jika dibandingkan dengan benda yang memiliki massa yang lebih kecil, maka putarannya akan lebih cepat. Momen inersinya pun akan semakin kecil dan momentum sudutnya akan semakin kecil. Seperti itu. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ternyata posisi massa, besar massa, momen inersia, dan juga kecepatan sudut atau kecepatan putar ternyata memiliki pengaruh terhadap momentum sudut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa semakin besar massa benda dan semakin jauh posisi massa dari sumbu putar, maka momen inersianya juga akan semakin besar. Perubahan momen inersia ini berkaitan dengan kecepatan sudut. Ketika momen inersia mengecil, kecepatan sudut akan meningkat sehingga benda bisa berputar lebih cepat. Selain itu, kita akan berbicara tentang momentum sudut yang tentunya seperti yang sudah dibilang tadi ya, bahwa momentum sudut ini dipengaruhi oleh momen inersia dan kecepatan sudut. Sebenarnya konsep momentum sudut ini berasal dari momentum linear pada konsep gerak lurus. Pada gerak lurus, benda yang bergerak memiliki momentum linear yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Momentum linear umumnya dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Nah, perbedaannya dengan gerak rotasi, bahwa posisi atau jarak massa terhadap sumbu putar dan besar massa juga mempengaruhi gerak benda. Nah, oleh karena itu, momentum pada gerak rotasi dikembangkan menjadi momentum sudut. Ada satu hal penting lagi tentang momentum sudut, bahwa jumlah momentum sudut dalam setiap sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Mari kita pahami secara lebih sederhana ya. Suatu sistem disebut tertutup ketika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Dalam sistem tertutup yang terdiri dari satu atau beberapa benda, total momentum sudut sama dengan jumlah momentum sudut seluruh benda di dalam sistem tersebut. Jika tidak ada pengaruh dari luar atau tidak ada torsi eksternal yang bekerja, maka total momentum sudut tidak berubah. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut memiliki beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita kembali ke video fenomena awal tadi ya. Ketika seseorang ini duduk di kursi putar sambil merentangkan kedua tangannya, saat tangan ditarik mendekati tubuh, momen inersianya mengecil sehingga kecepatan rotasinya bertambah dan tubuh berputar lebih cepat. Karena tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem, total momentum sudut akan tetap konstan. Sebaliknya, ketika tangan kembali direntangkan, momen inersia akan semakin membesar sehingga kecepatan rotasinya akan berkurang meskipun momentum sudutnya tetap. Jadi, semisal kita melihat ada atlet seluncur es yang melakukan putaran indah, sebenarnya kita juga sedang melihat fenomena momentum sudut yang bekerja. Jadi intinya, momentum sudut itu merupakan prinsip dasar fisika yang menghubungkan gerak, gaya, dan rotasi di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pembelajaran kali ini, coba kita refleksikan kembali ya, apakah 6 dari tujuan pembelajaran kita sudah berhasil kita capai semua atau belum? Nah, sekarang saatnya menguji pemahaman kalian ya. Silakan kerjakan kuis berikut secara mandiri berdasarkan materi yang telah dipelajari dan dipahami. Wah, bagus, kalian telah menyelesaikan seluruh pertanyaan. Sekarang, coba kalian pikirkan lagi, bagian mana yang sudah kalian pahami dengan baik, dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Tuliskan jawaban kalian pada kolom refleksi yang tersedia ya. Semoga melalui kegiatan pengamatan, simulasi, dan penyelidikan yang telah dilakukan, kalian dapat memahami bahwa fisika tidak hanya memberi rumus, tetapi juga membantu menjelaskan berbagai fenomena di sekitar kita. Terima kasih atas partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat!